Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap dari kita pasti pernah mengalami hal-hal yang sulit dan bahkan hal-hal yang membuat diri kita terasa hancur rasanya. Begini Bapak dan Ibu, seringkali kondisi kita ketika kita lagi baik, itu mudah bagi kita untuk kita bisa memuji Tuhan. Tapi bagaimana saat kondisi kita sedang tidak baik atau lagi buruk? Bisakah kita terus memuji Tuhan? Apalagi mungkin Anda baru saja mengalami sebuah peristiwa yang menyakitkan yang terjadi dalam hidup Anda. Bapak dan Ibu, kita manusia ini cenderung untuk kita mengeluh ketika kita dalam sebuah kondisi di mana sedang sulit dan susah. Manusia cenderung menyalahkan Tuhan atas sebuah peristiwa-peristiwa yang buruk yang menimpa hidup dia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pilihan. Kita punya pilihan untuk kita memuji Tuhan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Kita harusnya bisa memaksa hati dan mulut kita untuk kita tetap mengucap syukur walaupun kita susah untuk melakukannya. Saya bilang kita masih tetap bisa untuk memaksa hati dan mulut kita untuk bersyukur. Ya, Bapak dan Ibu, kita lihat di Alkitab ada seorang yang bernama Paulus dan Silas ketika mereka mengalami hal-hal yang berat dalam hidup mereka. Alkitab mencatatnya begini, di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak dan Ibu, begini, apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas? Mereka ketika mereka memberitakan Injil, mereka melakukan apa yang Tuhan suka. Mereka justru mendapatkan diri mereka itu ditangkap dan dipenjarakan. Kondisi Rasul Paulus dan Silas waktu itu sangat tidak menyenangkan, sangat tidak baik. Dan di Alkitab mencatat bahwa kaki mereka itu dibelenggu atau dirantai. Dan saya bisa membayangkan kalau orang dalam kondisi begitu sudah mungkin mengalami pukulan, dicambuk dan lain sebagainya. Dan orang-orang seperti begitu umumnya akan lebih punya alasan untuk dia mengeluh dan merasa sakit. Karena dia merasa dia nggak tahan, maka dia pasti akan mengeluh. Satu sikap yang luar biasa saya lihat di mana di tengah malam Alkitab mencatat tengah malam, sekali lagi berarti yang lain sedang tidur. Mereka berdua berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Mereka membuat sesuatu yang berlawanan dengan kedagingan mereka. Bapak dan Ibu, ada berapa hal yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus dan Silas dalam menghadapi kondisi hidup yang hancur. Pertama, begini. Saat Anda bisa bersyukur dalam kondisi sulit, itu menandakan kamu tetap percaya bahwa Tuhan itu baik bagimu. Jadi jika Tuhan izinkan Anda mengalami kondisi yang sulit, yang buruk, bahkan hidupmu hancur sekarang, kamu tetap bisa bersyukur. Itu menandakan kamu itu sebagai percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Kasihnya yang tidak berubah dalam hidup Anda. Anda bersyukur karena Anda mempercayai Dia itu berdaulat atas segalanya dan Dia baik. Yang berikut yang nomor 2, begini. Saat Anda
bisa tetap memuji Tuhan dalam kondisi yang sulit, itu menandakan Anda adalah orang beriman. Kenapa saya sebut Anda adalah orang beriman? Begini, karena kamu percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengubahkan kondisi yang buruk ini menjadi kebaikan bagi kamu. Kalau kita lihat Rasul Paulus dan Silas waktu dia berada dalam posisi yang sangat tidak enak, yang menyakitkan, tapi dia dalam kondisi tubuh luka, penjara, dan sebagainya, dia tetap bisa memuji Tuhan. Itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Akibat dari iman ini, kita akan lihat nanti saya akan bahas, yaitu yang ketiga. Begini, bahwa mujizat akan terjadi. Tapi sebelumnya saya akan bilang begini. Yang nomor 2 begini. Orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kondisi yang buruk ini menjadi kebaikan, dia tetap bisa dalam kondisi tetap memuji Tuhan, meskipun tidak enak. Alkitab berkata di Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini firman Tuhan biasa. Kalau Anda saat ini sedang mengalami sesuatu kondisi sedang hancur, hidupmu sedang gak nyaman, dan Anda sedang terpuruk, Anda sedang menderita, ini firman untuk Anda. Anda percayalah dan tetap memuji Tuhan. Jangan Anda untuk berhenti mempercayai Tuhan. Dengan Anda memuji Dia, itu membuktikan Anda punya iman bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik ini, yang sedang terjadi saat ini, untuk berhenti keadaan itu, dan Tuhan akan bisa ubahkan menjadi hal yang luar biasa. Yang nomor 3 yang saya mau bahas adalah begini. Saat Anda tetap memuji Tuhan dalam kondisi yang buruk, Anda membuat Tuhan tidak tahan untuk menurunkan tangannya, menyelamatkan Anda. Dan Anda akan menerima namanya mujizat. Lihatlah apa yang diterima oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka terus memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa di tengah malam. Dan Alkitab mencatat bahwa seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Itu berarti hal yang buruk yang sedang terjadi, tiba-tiba datang mujizat. Semua pintu terbuka, belenggu mereka lepas. Artinya Tuhan melakukan mujizat bagi mereka. Kalau Anda hari ini Anda ingin mengalami mujizat Tuhan karena kondisi Anda sedang sulit, Anda sedang sakit, Anda tidak berdaya, Anda mungkin sedang dalam kondisi banyak hutang, Anda sedang mengalami ujung tanduk, dan nanti perusahaanmu akan tutup, bangkrut, dan sebagainya. Anda punya pilihan hari ini untuk Anda bisa mengeluh, karena memang Anda pantas untuk mengeluh, karena kondisi sedang menyakitkan, Anda sedang kecewa, Anda sedang marah. Atau Anda punya pilihan untuk Anda bersyukur, untuk Anda melakukan suatu perbuatan yang mendatangkan mujizat Tuhan bagi hidup Anda. Terlalu banyak orang waktu mengalami hal-hal seperti itu, mereka cuma hanya bisa komplain, marah, kecewa, dan hanya mereka tidak mau percaya lagi dengan Tuhan. Tapi juga saya bisa melihat ada beberapa orang yang menunjukkan mereka adalah orang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara mereka melawan setiap rasa sakit dalam hidup mereka dengan terus memuji Tuhan dan bersyukur sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu, kita itu Tuhan yang hidup. Ketika Dia melihat Anda melakukan respon yang berbalik daripada respon-respon orang yang biasa kena masalah langsung mengeluh, Tuhan itu akan segera menurunkan tangannya untuk menyelamatkan Anda.
Tuhan akan tergerak untuk melakukan mujizat penyembuhan dalam hidup Anda. Tuhan akan memulihkan ekonomi Anda. Tuhan akan membebaskan rumah Anda yang tadinya akan disita oleh bank. Dan Tuhan akan bermurah hati sama Anda. Saya percaya hari-hari ini sikap yang kita perlukan saat hidup kita sedang hancur. Dan Anda harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia hanya mau melihat apa respon hatimu ketika Anda dalam kondisi sedang hancur. Apakah Anda terus mempercayai Dia atau Anda kecewa dan meninggalkan Dia? Itu sebuah pilihan bagi Anda. Mari kita pilih. Walaupun kita sekarang dalam kondisi yang tidak baik, kita sedang susah, kita sedang menderita, hidup kita sedang hancur. Pilihlah untuk Anda percaya sama Dia. Tujukan hatimu kepada Dia dengan terus bersyukur dan memuji Dia. Saya percaya sebentar lagi mujizat itu akan hadir dalam hidup Anda. Sehingga Anda bisa bersaksi dan berkata, Tuhan itu baik. Dan Tuhan sedang menanti sikap hati Anda dalam menghadapi kesusahan dan hidup yang hancur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.